Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nama saya Amalu Sofia Salsabila dengan NIM 200803103005054. Saya Ulin Ismiantul Mutmainah dengan NIM 2001 1020 1079. Saya Lailatul Fitriah Giasul Mustagis NIM 200810301107. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Pratiwi, NIM 200110401044. Saya Raisa Aulia Salsabila dengan NIM 20081020101016. dan saya sendiri Faizal Firmansyah Putra Yasindi NIM 2001130301072. Di sini kami akan menghadirkan sebuah film yang bertemakan profil Pancasila. Tentu saja mengenai mandiri di dalam pandemi. Seperti apa filmnya? Let's check it out. Assalamualaikum Bel, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyantai nih lah, emang kenapa? Bel, lihat deh di TV ada pemberitaan seru loh soal Merdeka Belajar Mandiri. Kamu udah lihat belum? Wah, beneran. Iya beneran Bel. Yuk kita nonton lah. Yuk, aku tutup ya teleponnya. Dah. Oke deh lah. Dadah. If I could bottle the smell of the wetland after the rain, make it a perfume, send it to your house. If one in a million stars suddenly were satellite, I pick up some pieces, they'll be on your way. Aduh, pandemi. For life. Gimana mau bisa belajar gini nih? Bentar deh. Kayaknya ada berita nih. Then the wind blows the same, and that lit a stars that guide me. If only I could. Kembali lagi bersama saya di Kacamata Mahasiswa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar yang mengharuskan mahasiswa untuk belajar mandiri. Sekarang kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Dan untuk itu, industri memerlukan tenaga kerja yang jauh berbeda. Kita diharuskan untuk inovatif, kreatif, bisa berkolaborasi paham terhadap teknologi dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita harus memperbaiki sistem edukasi kita supaya kita bisa menciptakan SDM yang terampil dan menciptakan lapangan kerja di masa depan yang diperlukan. Pada pemerintahan Jokowi telah memilih Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, seorang yang masih muda dan juga masih milenial, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem telah menciptakan terobosan baru terhadap pembelajaran khususnya bagi mahasiswa, yaitu Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar tentu menimbulkan pemikiran baru di masyarakat. Untuk itu, mari kita tanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang Merdeka Belajar yang mengharuskan mahasiswa untuk belajar mandiri. Baik, kita semua tahu di masa pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Mau tidak mau, semua orang harus menyesuaikan diri dan mematuhi protokol alam yang terjadi. Nah, saat ini kampus menerapkan sistem pembelajaran online, maka mahasiswa juga harus mengubah pola belajar mereka. Paling tidak, mereka harus menyadari peran dosen semakin kecil dalam proses transfer of knowledge. Dosen memiliki keterbatasan untuk menjelaskan perkuliahan, maka tidak ada pilihan bagi mahasiswa kecuali meningkatkan sistem pembelajaran mandiri. Pilihannya sedikit, mandiri atau mati. Mati dalam arti
masih tetap berstatus mahasiswa tapi tidak mendapat ilmu apa-apa. Masih dapat ijazah tapi tidak mengubah apa-apa. Masih dapat gelar sarjana tapi tak berguna. Ini pilihan yang tidak baik. Jadi mandirilah. Pertama, tingkatkan minat dan kemampuan membaca. Ini kemampuan paling dasar dalam belajar mandiri. Membaca adalah sumber utama ilmu pengetahuan mahasiswa selama kuliah di masa pandemi ini. Kita pasti sadar bahwa minat baca orang Indonesia sangat rendah dibandingkan beberapa negara di dunia. Bahkan UNESCO pada tahun 2016 pernah merilis bahwa minat baca orang Indonesia menempati urutan 60 dari 61 negara. Jika hal ini tidak segera disadari dan diubah, maka mahasiswa Indonesia akan semakin terpuruk dan kualitas pendidikan akan menurun. Sudah dosen tidak bisa menjelaskan, ditambah lagi mahasiswa kurang membaca. Lebih-lebih saat ini bahan bacaan tersedia dengan mudah di internet. Banyak juga buku, jurnal, artikel, koran, dan sebagainya. Paling tidak luangkan waktumu 3-5 jam sehari untuk membaca. Yang kedua, ikuti seminar-seminar daring. Sebagian besar seminar-seminar ini dapat diikuti dengan gratis kan? Hanya bermodalkan kuota internet, sudah bisa mengikuti banyak seminar di berbagai level dari lokal sampai internasional. Para pembicaranya juga orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Jika seminar ini diadakan secara tatap muka, pasti sangat mahal dan sulit untuk diakses. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial kalian untuk belajar dan berdiskusi. Saya pastikan setiap mahasiswa memiliki berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan banyak lagi. Nah, medsos-medsos ini sudah saatnya digunakan secara positif untuk media belajar mandiri. Paling tidak grup WhatsApp bisa digunakan sebagai media diskusi sesama mahasiswa. Saatnya belajar mandiri. Mahasiswa tidak bisa lagi mengandalkan dosen di depan kelas. Ruang kelas sudah tutup. Saatnya mengandalkan diri sendiri dalam mencari ilmu. Manfaatkan segala potensi diri kalian untuk mencapai prestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raisa atas pendapatnya. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari narasumber lainnya. Rizky? Baik, terima kasih. Menurut saya, COVID telah mendorong konsep merdeka belajar itu. Kemandirian dan kreativitas itulah yang perlu diurgensikan dalam output pendidikan di masa depan. Sebab kita menghadapi gelombang angin perubahan zaman yang makin maju. COVID-19 seperti telah dan tengah melakukan perbaikan-perbaikan atau starting point perubahan zaman. Era industri 4.0 adalah era yang menuntut kreativitas dan kemandirian manusia. Karena tantangan zaman yang begitu cepat, dinamis, dan kompetitif, industri kreatif di era 4.0 seperti tak terelakkan lagi di masa depan. Itulah sepertinya pendidikan mesti berbenah mulai saat ini. COVID seperti tengah membenahi tata pendidikan kita itu. Selain itu, dalam konsep mandiri belajar, sudah seharusnya mahasiswa menanamkan sikap mandiri yang meskipun tidak di dalam masa pandemi. Namun, dengan keadaan sekarang, mahasiswa jauh lebih dituntut untuk terampil dan self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dari edukasi. Kuliah di masa pandemi ini melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti mahasiswa seperti yang dikatakan saudara Raisa tadi. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Maksud bekerja sama ini adalah melaksanakan suatu tugas yang telah diberikan dosen secara bersama-sama, bukan dengan mengandalkan jasa joki tugas yang pada masa sekarang ini sangat ngetren, yang membuat mahasiswa kehilangan sifat mandiri itu dan membuat mahasiswa semakin enggan untuk berpikir kritis secara diri sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya mahasiswa menanamkan sifat mandiri dalam dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama di era industri 4.0 seperti masa sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik Rizky, terima kasih atas pendapatnya. Kita sudah mendengarkan pendapat dari kedua narasumber kita. Ini sangat menginspirasi sekali. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa agar lebih mandiri lagi dalam belajar di era pandemi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kacamata Mahasiswa. Assalamualaikum, Bel. Iya, tunggu bentar. Faisal. Bel, aku pengen main-main nih sekalian. Faisal, nggak bagus loh, nggak berdiri di tengah pintu. Yuk kita masuk aja, duduk di dalam. Yuk. Bel, kamu tadi udah nonton belum tentang berpikir kritis seputar belajar mandiri? Udah Sal, aku tuh udah nonton beritanya. Seru banget tau. Menurut aku nih ya, kita sebagai generasi muda tuh harus mempunyai daya talar kritis, inovatif, dan mandiri. Kita harus siap sigap menanggapi semua permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Kita juga harus ngasih kayak bumbu-bumbu profil Pancasila gitu di kehidupan kita sehari-hari, biar kita tuh makin maju dan ada acuan gitu, Sal. Bener banget, Bel. Aku sih setuju. Apalagi di keadaan sekarang ini kan lagi susah, lagi pandemi. Kita jadi susah langsung sharing ke temen, terhalang jarak. Tapi ya tetap profil Pancasila harus kita sandingkan dengan Merdeka Belajar. Bener, Sal. Menurut aku sih iya. Aku udah baca di internet gitu. Pokoknya kita tuh apapun tantangannya pada masa-masa Merdeka Belajar ini, kita harus tetap oke, harus tetap sigap. Dan kita jangan lupa amalin profil Pancasila dalam sela-sela kehidupan belajar kita, Sal, gitu. Bener, Bel. Udah sore nih. Aku saking senengnya nih ngobrol sama kamu. Yaudah deh, Bel, aku mau pulang dulu. Lain kali kita bahas yang lain.